Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Graffiti dengan teks Adili Jokowi marak kalau kata kabar-kabar yang beredar. Maraknya berapa banyak kita nggak tahu. Tapi untuk melakukan hal itu sebenarnya mudah ya. Kalau lo punya duit, punya organisasi, dan punya jaringan, ya setidaknya komunitas kecil, lo tinggal meminta kepada seseorang itu gerakan dan pilok tembok-tembok tuh bikin tulisan Adili Jokowi. Dan itu nggak susah untuk dilakukan oleh orang-orang politik. Ya, hanya segelintir, ya kita bisa lah semuanya. Memang dari segelintir itu bisa jadi besar, seperti bola salju ya. Tapi kita perlu wanti-wanti juga. Bahkan kemarin di daerah rumah Pak Jokowi ada yang nekat konvoy menggunakan teks itu ya, tema itu, Adili Jokowi. Padahal kalau kita lihat, kita dengarkan apa kata korlatnya, aneh, aneh. Itu prasangka-prasangka yang nggak bener, prasangka-prasangka yang menurut gue ya nggak pas lah dan susah untuk dibuktikan kalau hal itu buram-buram dan juga sepertinya Pak Jokowi nggak begitulah. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat beliau menjadi presiden ya pure untuk membela masyarakat ya, memakmurkan masyarakat, itu yang selama gue ikutin. Tapi ini Adili Jokowi ini sebenarnya udah banyak sih dari zaman Pak Jokowi menjadi presiden pun sempat lah hal-hal ini terjadi, pengen tuntutan macam-macam lah sampai demo banyak pernah begitu. Dan yang nggak aneh lah buat Pak Jokowi yang begini sebenarnya. Tapi kan ini harus dibuktikan sebenarnya, harus dibuktikan apa yang diadilin dari Jokowi, kesalahannya apa, dan itu harus dibuktikan. Mereka kan orang-orang pintar ya kalau gue lihat tuh ya, profesor, doktor, insinyur, atau tokoh-tokoh politisi petinggi-petinggi itu kan orang-orang pintar ya. Ya ajuin aja ke aparat yang bertugas di hal bidang itulah untuk mengadili Pak Jokowi. Laporkan saja. Dan Pak Jokowi juga udah siap gitu. Kenapa mesti nyoret-nyoret dinding? Kesian kan orang itu. Udah ngecat rumahnya bagus-bagus, jalan udah bagus-bagus, dicoret-coret. Aduh, ya itulah. Tapi itu mudah dilakukannya. Tadi gue bilang, kalau lu punya jaringan luas, duit, lu tinggal nyuruh mereka bergerak aja, nggak susah. Kalau masyarakat biasa tuh ya nggak mungkin lah melakukan hal itu ya atas dasar pribadi sendiri ya. Apalagi banyak orang orang yang diam ya, maksudnya ya politik itu ya udahlah biarin aja gitu. Itu mah orang mainan-mainan orang politik. Kita-kita juga udah tahu lah gerakan-gerakan seperti ini. Yang mereka berkompromi satu satu persatu memprovokasi, menggerakkan orang. Kalau buat yang biasa, yang sehat, yang nggak punya kepentingan dan bodo amat sama yang dilakukan pemerintah atau ya gue nyari makan aja yang bener, itu nggak bakal gitu. Iya. Nah kalau yang kita lihat kan dari pembenci-pembenci Pak Jokowi ini kan terus-terus menerus ya. Apalagi nih ada nih. Kalau lu lihat nih ya channelnya Pak Ikrar itu ya dengan judul Adili Jokowi. Awalnya hanya tulisan, kini jadi gerakan mahasiswa. What next? What next-nya itu kan seperti memprovok ya, ingin menyuruh, menggerakkan, ayo dong gitu. Hajar lagi Pak Jokowi. Bahasanya kalau gua tafsirin begitu, ini menurut gua. What next itu seperti itu. Nah ini sekelas profesor loh, sekelas profesor. Ya, artinya seharusnya beliau ini kan bisa ngasih tahu ya kepada orang-orang yang melakukan
atau mempunyai kritikan yang sangat nggak suka lah, sangat kritikan yang keras ke Pak Jokowi, ya laporkan aja ke, ya contohnya pengadilan atau KPK, kejaksaan dan lain-lain atau DPR. Ya adukan saja. Nah, ini kan negara hukum. Kalau orang-orang itu merasa ya hukum cuma begitu-begitu aja. Nah, itulah tugasnya orang pintar. Ayo cari inovasi dong, inisiatif. Gimana caranya supaya ini keangkat kasusnya begitu. Jangan cengeng. Udah gitu deh langsung bilang, ah ini hukum ini begini-begini. Ya itulah, itu yang orang-orang pintar harus lakukan. Jangan apa ngedumel. Kan katanya memperbaiki negara kita. Itu dibantu caranya solusinya gimana. Dan jika terkait hal ini ya udah diadukan aja. Pak Jokowi pun siap katanya kan. Kalau misalkan emang ada ya buka aja bawa buktinya. Kalau cuma oman-oman kayak gini kan cuma manas-manasin masyarakat aja, mecah-mecah masyarakat. Iya, agak baik juga ya kan buat masyarakat. Yang ada artinya jadi benci aja terus semua sama penguasa. Dari zaman Pak Harto dibenci, zaman Pak Pak Karno dibenci pemimpin kita. Pak Kiai Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Habibie, semua narasinya begitu semua sama penguasa. Ayo dong kasih solusinya gimana gitu supaya negara ini jadi lebih baik, masyarakat sejahtera, makmur gitu. Masuk ke pemerintahan. Lah, kayak Prof. Ikrar ini kan masuk ke dipilih jadi dubes kok bisa dikeluarkan, kan itu jadi sebuah pertanyaan. Atau mantan-mantan menteri yang lain yang dipecat. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Lu jadi menteri bener apa kagak waktu itu? Kenapa dipecat? Nah kan gitu gitu. Iya enggak? Nah, ini ada pandangan dari Bapak Simon John ya terkait orang adili Jokowi ini ya. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Pemberitaan media sosial tanah air kita sempat dihebohkan dengan salah satu fakta bahwa orang yang datang menuju kediaman Jokowi itu tidak hanya menyatakan sikap simpati atau pro Jokowi, tetapi ada juga di antara mereka yang anti Jokowi. Itulah yang sempat kita lihat ketika ada serombongan orang, para pemotor yang meneriakkan teriakan-teriakan anti Jokowi. Apakah fakta adanya orang-orang yang anti Jokowi ini merupakan sesuatu yang natural atau ini harus kita sebut sebagai settingan atau rekayasa? Teman-teman, orang seringkali menerjemahkan politik itu sebagai sesuatu yang keras dan bahkan cenderung kasar. Hal ini tentu saja sangat wajar. Mengapa? Karena begitulah kita melihat politik itu sebagai sesuatu yang penuh dengan intrik-intrik. Dan karena itu kesan negatif dari politik menjadi sesuatu yang ada dalam benak banyak orang. Tetapi teman-teman, setiap kita menerjemahkan politik itu sebagai politik fitnah dan kebencian dan penuh dengan drama-drama yang di dalamnya sikap kasar dan keras, bahkan menghalalkan semua cara, maka itu adalah cara kita menerjemahkan politik sebagai sesuatu yang salah atau keliru. Karena politik itu bukan sesuatu yang harus diterjemahkan sebagai sikap yang penuh dengan permusuhan dan kebencian terhadap pihak lain. Terlebih kita tidak ingin menerjemahkan politik itu sebagai anti terhadap orang lain atau anti terhadap kelompok lain. Kalau itu kenyataannya, maka setiap orang yang menerjemahkan politik itu sebagai anti terhadap orang lain, maka Anda semua akan menyesali bahwa itu bukan politik yang sebenarnya. Politik yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita menghadirkan sikap hidup yang baik pada hidup orang lain. Dalam konteks itulah teman-teman, saya ingin bertolak untuk melihat bagaimana kita memberikan makna terhadap mengapa ketika banyak orang datang berbondong-bondong ke kediaman Jokowi untuk menunjukkan sikap simpati dan pro
dan respek atau hormat pada Jokowi, tetapi ada juga orang-orang yang bersikap anti Jokowi. Saya ingin mengatakan teman-teman bahwa berbagai macam kalangan sudah datang dan membuktikan sendiri, termasuk terakhir Seth Arnold yang sudah memberikan testimoni bahwa tidak ada settingan atau rekayasa yang ia amati, yang ia lihat ketika banyak orang datang ke kediaman Jokowi. Semuanya itu adalah natural dan alamiah. Dan bahkan ia sudah mewawancarai beberapa orang dan semuanya mengatakan hal yang sama. Tidak ada rekayasa, tidak ada settingan. Semua natural, semua alamiah. Karena itu ketika ada orang-orang yang justru datang memberikan ekspresi yang berbeda, yang saya katakan tadi demo anti Jokowi, maka disinilah kita semua tentu bisa memberikan tafsir yang terbuka. Tetapi izinkan saya memberikan tafsir bahwa itulah yang disebut dengan settingan atau rekayasa. Orang-orang yang datang meneriakkan sikap anti Jokowi, Anda semua sebetulnya sedang merekayasa atau melakukan settingan sosial. Karena apa? Karena massa besar tidak satu pikiran dengan Anda. Karena massa datang untuk menunjukkan sikap yang justru simpati pada Jokowi. Tetapi ketika ada satu dua orang atau segerombolan orang yang berbeda pandangan dan alasannya itu adalah alasan anti Jokowi, Jokowi dianggap sebagai sumber masalah, maka saya ingin katakan justru itu menjadi sesuatu yang aneh tetapi nyata. Dan itulah yang saya katakan sebagai rekayasa atau settingan sosial. Tentu teman-teman, pandangan ini terbuka untuk kita beri makna yang lain. Tetapi catatan ini justru memberikan sebuah data yang berbasis pada fakta yang bisa kita temukan jejak-jejaknya. Bahwa setiap orang yang justru memberikan ekspresi yang berbeda, termasuk ekspresi anti Jokowi, itu adalah sebuah kenyataan bahwa mereka salah menerjemahkan politik itu sebagai politik fitnah dan kebencian. Dan lagi-lagi saya ingin katakan, setiap orang yang menerjemahkan politik itu sebagai fitnah dan kebencian, Anda semua akan berhadapan dengan massa rakyat yang besar. Karena massa rakyat yang besar tidak punya logika yang sama dengan setiap orang yang datang dan berdemo untuk menunjukkan sikap anti Jokowi. Semua orang justru menunjukkan sikap persahabatan pada Jokowi. Mengapa demikian? Itu tidak bisa lepas dari sebuah fakta yang kita sendiri kadang-kadang sulit menerima, bahwa Jokowi sudah memainkan politik yang saya katakan berulang-ulang. Politik Jokowi adalah politik persahabatan. Memang Jokowi bukan manusia sempurna. Ia penuh juga dengan keterbatasan-keterbatasan. Karena itu kita juga layak memberikan kritik pada Jokowi. Tetapi bahwa Jokowi itu memainkan politik persahabatan yang terbuka, menerima siapapun tanpa ada batasan, itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Justru semakin kuat ombak dan badai menerjang Jokowi dengan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya. Publik luas punya logika yang berbeda. Publik luas justru menerjemahkan politik Jokowi, politik yang terbuka, dan politik persahabatan itu kemudian menarik simpati mereka untuk melakukan ekspresi yang sama, yaitu mendatangi kediaman Jokowi dan menunjukkan sikap simpati dan respek pada Jokowi. Lalu siapa yang sebetulnya harus kita katakan sebagai yang sedang melakukan settingan atau rekayasa? Saya ingin katakan teman-teman, mereka yang datang ke kediaman Jokowi menyatakan sikap demo anti Jokowi. Anda semua sebetulnya sedang melakukan sikap-sikap yang saya sebut sebagai rekayasa sosial atau settingan sosial. Anda semua punya agenda politik, dan agenda politik yang Anda mau tunjukkan itu justru kontraproduktif dengan politik sebagai politik persahabatan. Politik sebagai sesuatu yang ingin menghadirkan kebaikan bagi hidup bersama dengan orang lain. Kita semua sudah begitu payah dan prihatin dengan kenyataan-kenyataan hidup sosial politik kebudayaan kita yang hari ini tidak baik-baik saja.
Mari terjemahkan politik itu sebagai sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang saya justru ingin katakan memecah belah hidup persatuan kita. Persatuan itu mahal, karena itu mari pelihara. Dan salah satu wujud dari persatuan itu ketika banyak orang datang bersimpati pada Jokowi dan mendatangi kediaman Jokowi. Apakah itu rekayasa? Itu justru adalah sesuatu yang alamiah, yang natural. Dan itulah politik persahabatan, respon terhadap Jokowi yang juga bersahabat kepada mereka. Setiap Anda yang menerjemahkan politik itu sebagai sesuatu yang justru menebar fitnah dan kebencian, semua Anda akan tampias, atau semua Anda akan menjadi orang yang dikalahkan oleh massa rakyat yang besar yang justru bersimpati pada setiap orang yang mau bersahabat dengan siapa saja. Ya, begitulah tadi apa kata Bapak Simonjon menanggapi isu terkait adili Jokowi. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.